Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tentunya. Dalam setiap aktivitas kehidupan, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena diperlukan kehidupan yang harmonis dengan saling membantu dan saling memudahkan urusan orang lain. Ketika kita bisa menjadi jiwa yang baik dan mampu memperbaiki jalan kemudahan bagi kesulitan orang lain, maka Allah pun akan memberikan balasan berupa kemudahan pada kesulitan yang kita hadapi baik di dunia maupun di akhirat. Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustadz Umar Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, permudah urusan orang lain. Nih Pak Ustadz, luar biasa judul kita, permudah urusan orang lain. Artinya ada yang suka mempersulit orang lain. Itu kebalikannya kan? Nah, seperti apa ketika kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang mengaku dirinya mukmin dan muslim, bahwa masih ada segelintir orang yang mungkin juga ada yang mempersulit urusan orang lain. Seperti apa sih menurut pandangan Islam? Iya. Baik. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan ya. Yeah. Dan biasanya dipraktekkan ya sama orang-orang gitu. Yeah. Baik, kesulitan itu kesulitan itu hal yang biasa. Yeah. Kemudahan juga itu hal yang biasa gitu. Tapi yang jelas dalam perspektif Islam gitu ya, bahwa orang itu hidupnya akan dihadapkan dengan kesulitan dan kemudahan. Nah, peran manusia adalah untuk membantu sesama manusia. Ini ada sebuah hadis, artinya aja saya bacakan. Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, ya. Jadi ini pertama menyelesaikan kesulitan. Ya. Jadi misalnya punya hutang, diselesaikan. Ya. Maka niscaya Allah akan memudahkan kesulitan pada hari kiamat. Artinya itu bisa tabungan pahala ketika seseorang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Kesulitan misalnya membayar hutang, kesulitan membayar cicilan rumah ditagih oleh bank gitu ya. Kemudian ada orang yang dermawan dia. Kemudian siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Ini jaminan sebenarnya. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan sosial ya, atau memiliki prinsip al-adalatul ijtimaiyah, dia memahami keadilan sosial itu seperti apa. Orang yang seperti ini setiap keluar rumah pasti dia mencari kesulitan orang gitu. Bukan untuk ditambah sulit, tapi untuk diberikan kemudahan dia. Ya, paling tidak ya misalnya yang kecil-kecil ya. Dan itu prinsip seorang muslim itu harus peka terhadap keadaan sosial dia. Bahkan hadis yang sangat populer dia. Manusia yang bermanfaat itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain dia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik kualitas manusia, ini kualitasnya dia. Bukan sekedar sebaik-baik manusia, tapi sebaik-baik kualitas seorang manusia itu ya. Anfa'uhum linnas, yaitu orang-orang yang memberikan manfaat kepada sesama itu ya. Jadi karena kenapa kita harus memberikan manfaat kepada orang lain? Sebenarnya kalau berbicara zakat gitu ya, itu kan inti dari pada zakat itu adalah untuk untuk tazkiyah, untuk tazkiyatun nafs, untuk mensucikan jiwanya. Kemudian dia mengeluarkan zakat. Zakat itu dikeluarkan untuk para asnaf ya, fakir miskin. Kemudian
fakir miskin itu berdoa kan gitu ya. Berdoa. Artinya yang kaya itu memberikan manfaat kepada orang lain dengan menyelesaikan kesulitannya. Kemudian yang miskin itu berdoa dengan doa, bukan doa biasa gitu ya, tapi doa munajat gitu ya. Doa biasa mah ya biasa tuh, tapi ini doa munajat yang mampu menggetarkan arsy misalnya. Nah ini antara dua manusia yang berbeda, misalnya dua manusia yang berbeda secara materi, Allah memberikan anugerah, itu akan berbeda gitu ya, akan berbeda. Jadi intinya bahwa memberikan kemudahan kepada orang lain itu bagian dari doktrin al-adalatul ijtimaiyah, bagian dari keadilan sosial, karena kita sebagai makhluk sosial. Bahkan Al-Quran sendiri gitu, di dalam Al-Quran itu apa yang terkenal itu ya, ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa kan gitu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Ini kan di dalamnya ada pesan-pesan jangan memberikan kesulitan kepada orang lain gitu ya. Tapi tolong menolonglah kepada kebaikan. Tapi memang di sini ada syaratnya. Jadi syaratnya itu harus kebaikan. Lalu bagaimana kalau menolong dalam melancarkan bisnis gitu ya? Tidak jujur gitu ya. So kamu begini ya pasti lancar ya. Itu nggak boleh gitu kan. Jadi tidak jujur juga tuh orang kayak gini gitu ya. Ya persis ketika seseorang pengendara ditilang polisi tadi. Nah, dia bilang itu untuk mempersulit itu, padahal memang polisi itu bukan mempersulit karena dia tidak punya SIM, dia tidak bawa STNK. Nah, hal yang demikian bukan berarti polisi mempersulit, tidak mempermudah, lain urusannya tadi ya. Itu urusan prosedural. Jadi datang seorang ke kelurahan, kemudian persyaratannya belum lengkap atau ke salah satu bank. Kemudian si petugas bank juga menyuruh pulang lagi. Bukan dia tidak bisa melayaninya ke nasabah tersebut karena memang persyaratannya belum lengkap. Nah, hal tersebut sering terjadi di masyarakat kita secara umum. Tentu itu dianggap sebagian mempersulit. Nah, seperti apa sih yang menurut kacamata agama kita itu, di mana batasan kita mempermudah urusan orang lain? Karena hal-hal lain yang terkait dengan urusan dunia itu mungkin bisa kita lihat sendiri dalam contoh sederhana seperti tadi. Iya. Seperti sekian Ustaz. Rentenir itu memudahkan orang sebenarnya. Bang Emok. Ya. Tanpa birokrasi, tanpa persyaratan yang ribet gitu ya. Tetapi itulah jeratan-jeratan iblis gitu ya. Jadi jeratan-jeratan iblis itu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa inilah jalan yang mudah. Inilah jalan yang mudah gitu ya. Tetapi itu adalah jeratan gitu. Itu jeratan. Bang Emok sendiri bisa paham di masyarakat itu dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh pedagang terutama gitu ya. Kemudian mempengaruhi kan, kemudian terpengaruh gitu ya. Dan itu dalam bahasa saya itu adalah subulus syaitan gitu. Itulah jalan-jalan setan yang dikeluarkan oleh Bang Emok itu gitu ya. Karena itu sudah banyak yang jadi korban gitu. Itu memang tanpa birokrasi yang ribet gitu ya. Tapi dia akan celaka. Dan punten misalnya di dalam aliran-aliran tertentu pun dalam Islam itu ada yang satu aliran yang buat apalah sholat cukup ingat Tuhan. Di sisi lain memang benar gitu, ingat Tuhan. Tapi kan dalam Islam ada syariat gitu ya. Ada syariat. Mungkin dia bicaranya tentang hakikat kan tuh ya. Itu salah juga memahami Islam seperti itu. Oleh karena itu dalam doktrin dalam Islam itu kejar hakikat, jangan tinggalkan syariat. Nah, syariat itu kan prosedur. Prosedur masuk surga itu seperti apa? Oke, misalnya kalau masuk ke bank, itu kan dihadapkan dengan prosedur.
pertama membawa kakak KTP itu kan, tiba-tiba ada yang kurang suruh pulang lagi. Itulah perjuangan hidup gitu ya. Tidak semudah Bang Emok langsung sehari langsung ACC gitu ya. Tapi pas bayaran kecekek tau, coba bayang. Seperti itu. Iya. Jadi memang ini sangat simpel sekali. Ketika berbicara kita permudah urusan orang lain, tentu dalam saling menolong dalam kebaikan. Betul. Mungkin juga ketika orang terjerat kesulitan, datang, mohon maaf misalnya saya lagi kesulitan, mohon dipinjamkan uang. Padahal tidak seberapa, tetapi karena kembali tidak jujur dalam hatinya, sehingga dia lebih senang melihat orang lain susah dan lebih susah lagi ketika orang lain senang. Ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahwa yang kedua, ketika kita menghutangkan kepada orang lain, lantas sebenarnya kita tuh orang kaya udah cukup, tapi tetap memberi penekanan bahwa dia si raja tega, ada seperti itu. Bukan lagi mempermudah, justru sebaliknya mempersulit. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu tadi. Betul ya. Jadi akhirnya kan kembali ke agama itu ya. Iya. Jadi orang kaya itu harus yang beragama gitu ya. Artinya kalau yang disampaikan narasi seperti tadi itu satu gambaran orang-orang yang memiliki harta gitu ya. Memiliki harta tetapi kepedulian sosialnya tidak ada gitu kan. Tidak ada. Padahal di harta yang ada dalam dirinya itu adalah ada hak untuk orang lain gitu ya. Ada hak untuk orang lain. Oleh karena itu Islam itu mengajarkan ya tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Kemudian terkait masalah hutang pihutang gitu kan. Itu sebenarnya hal biasa gitu ya. Tapi memang ada aturannya gitu ya. Ada aturannya. Yang menghutang atau yang berhutang itu pun harus komitmen bahwa suatu saat sekian lama akan dikembalikan. Bagi orang yang menghutangi itu pun tidak perlu ada persyaratan macam-macam gitu ya. Tapi memang harus dipegang komitmennya gitu ya. Karena memang ada kasus-kasus yang lain, misalnya si A menghutangi ke si B gitu ya. Sok saya hutangi ini masalah kembali mah gampang lah nanti kan gitu ya. Memang si A ini yang meminjamkan tidak menagih gitu kan. Tapi yang pinjam ini pun itu harus mencatat gitu ya, bahwa saya ini berhutang. Nah, kemudian yang menghutang itu belum bisa bayar karena belum ada uang, itu etikanya datang lagi. Mohon maaf tidak bisa membayar tanggal sekian. Sebenarnya sampai akhirnya si ini tidak bisa membayar misalnya karena kepulan ini itu, maka seorang yang meminjamkan ini maka dia harus mengambil langkah. Langkahnya itu adalah mengikhlaskan gitu ya. Mengikhlaskan bahwa mungkin itu sudah haknya, sudah miliknya menjadi rezekinya seperti itu. Nah, jadi masalah hutang pihutang gitu ya. Tidak menyulitkan orang lain, itu memang ada etikanya. Jadi tidak seperti itu yang meminjamkan gitu ya, diketok-ketok terus enggak bayar, diambil TV-nya, itu tidak manusiawi juga ya seperti itu. Jadi dituntut ingin memudahkan, saya sudah kaya, enggak saya bebaskan hutang, kahayang nanya. Kahayang yang minjam itu mah, padahal tetap dia harus kembali bayar dan sesuai perjanjian ya tadi ya. Karena hutang itu harus dibayar. Harus dibayar ya. Ustaz, ketika kita seorang muslim itu yang pertama mungkin banyak kewajiban kita seorang mukmin dengan mukmin. Salah satunya kita juga berkewajiban menutup aib saudara kita. Kemudian juga kita berkewajiban untuk menolong saudara kita dalam segala hal. Ini salah satu bentuk kita memudahkan urusan orang lain. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong seorang hamba selama dia gemar menolong saudaranya. Nah, ini penerapan dasar itulah yang sesuai Rasul sampaikan, bahwa kiat-kiat kita sebagai seorang muslim supaya mudah dalam berbuat, melangkah untuk kebaikan-kebaikan itu seperti apa supaya upaya kita tidak lagi berat.
ringan untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga kita mampu menolong orang lain. Seperti apa, Ustaz? Ya, itulah yang harus ditanamkan pemahaman muamalah gitu ya. Jadi pemahaman muamalah itu kan lebih kepada interaksi gitu ya, interaksi dengan sesama manusia gitu kan. Jadi selama itu manusia, maka itu harus saling memberikan manfaat kepada manusia-manusia yang lain. Oleh karena itu di dalam konsep ma'rifatul insan gitu ya, mengenal manusia itu kan lebih dalam. Manusia sebagai makhluk sosial, kemudian manusia sebagai dalam perspektif psikologisnya ya, seperti itu. Apalagi di dalam Islam gitu ya, itu konsep-konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu kan sudah jelas bahwa di situ bahwa Islam itu adalah agama yang pertama agama yang samil gitu ya. Yang kedua agama yang mutakamil. Jadi agama yang sempurna dan agama yang universal. Jadi universalitas Islam itu bisa dilihat dari situ. Bagaimana perilaku manusia kepada manusia yang lain ya. Karena bisa jadi ketika kita memberikan kebajikan, meringankan beban kepada manusia yang lain, itu menjadi saksi kelak nanti di akhirat gitu ya, bahwa orang tersebut telah berbuat kebaikan ya, kebaikan selama di dunia. Ya, apalagi misalnya ya, memahami surah Al-Isra ya, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram. Jadi hirup itu dari masjid ke masjid, karena di situ kalimatnya asra. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ kan ada relasi horizontal. Jadi relasi horizontal itu maknanya pertama ada relasi sosial. Jadi relasi sosial itu pasti berhubungan dengan sesama manusia. Artinya apa yang dilakukan Nabi di dalam Isra Mi'raj itu ada pesan-pesan kudu bager jeung jelema mah gitu kan. Kudu baik dengan manusia mah. Duribat alahimul dhillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas gitu ya. Itu horizontal. Yang kedua itu relasi sosial, relasi sosial ya. Itu kemanusiaan di situ. Jadi lebih kepada hubungan manusia dengan manusia. Nah, endingnya adalah relasi vertikalnya kan. Jadi vertikal ini bagaimana membangun komunikasi antara kolbu dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah Mi'raj gitu kan. Mi'rajnya begitu gitu. Nah, perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat memang gitu. Karena bisa jadi hal seperti itu belum dipahami oleh masyarakat ya. Makanya di dalam memahami Islam itu bukan hanya sekedar ceramah, tapi yang sangat penting itu adalah taklim gitu ya. Karena taklim itu lebih mendalam. Kalau ceramah itu kan tidak ada feedback gitu ya. Hanya ceramah aja gitu ya. Tapi kalau taklim itu ada terjadi komunikasi, tanya jawab. Nah, disitulah perlu pemahaman di masyarakat tentang doktrin-doktrin Islam gitu ya. Islam berbicara tentang politik, Islam berbicara politik itu kan siasah ya. Jadi mungkin berbicara fikih siasah selama ini di sini ada ya, fikih siasahnya seperti apa. Kemudian bicara tentang sosial, al-ijtimaiyah. Jadi tentang sosial. Belum misalnya ke sana al-iktisodiyahnya. Jadi al-iktisodiyah itu berbicara tentang perekonomian. Belum al-ashkariyahnya, bicara tentang militernya, keamanan dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan al-Islam. Islam itu adalah agama yang universal. Jadi tidak hanya masalah sosial, tapi sebagai makhluk manusia yang sama manusia itu konsep-konsep sosial ini harus dibuka gitu ya, membangun komunikasi dengan, apalagi ini hubungannya dengan memberikan keringanan kepada sesama manusia. Ada manusia menurut orang Sunda mah pinter kodek. Artinya ketika kesulitan dirinya, orang lain itu harus ikut sulit, ikut susah. Malah dia berkoar-koar seolah-olah orang lain harus mampu menolong dirinya. Tetapi ketika dia mendapatkan satu kebahagiaan, dia boro-boro bisa peduli terhadap lingkungannya,
rehe aja. Jadi boro-boro kabatur kadulurna oge itu peduli. Nah, itu pintar kodek. Menyikapi orang yang saling memudahkan urusan orang lain, tentu dalam hal ini kita dituntut memang harus hidup seimbang. Ketika belum dikatakan orang baik, ketika kita belum bisa sempurna membuat kebaikan kepada orang lain. Dan Allah tentu saya sangat suka pada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ketika menemukan orang seperti itu harus bagaimana, Ustaz? Hati-hati. Baik, memang inilah perlunya kalau Nabi kan punya anubuahnya gitu ya. Punya anubuahnya. Dengan kenabiannya dia mampu membaca karakter orang gitu ya. Jadi dengan anubuah. Kita kan tidak punya anubuah gitu. Paling tidak ya pertama kita husnuzon dulu terhadap manusia gitu ya. Yang kedua perlu ada informasi-informasi yang valid gitu ya, yang valid terhadap karakter ini gitu ya. Sekarang kan banyak itu kejadian di masjid-masjid, dia masuk Islam mu'alaf, tapi dia menipu gitu kan, hanya untuk mencari penghasilan dari belas kasih orang gitu ya. Tapi tempat lain juga dia sama melakukan hal yang sama, sehingga muncul kembali di WA grup gitu ya, katanya hati-hati nih orang ini gitu ya, sudah banyak korban. Betul. Nah, menghadapi orang-orang seperti ini kan harus ditelusuri kenapa dia melakukan seperti itu. Apakah karena memang masalah ekonomi atau karena memang perampokan dalam bentuk yang lain, misalnya manipulasi maling dalam bentuk yang lain. Nah, ini kan mungkin hukumnya harus berlaku gitu ya. Tapi bagi seorang muslim itu harus husnuzon aja dulu gitu ya, karena ajaran yang kita dapatkan di Islam itu adalah berbaik sangka dulu gitu ya. Terlepas dari dia itu nanti apakah terbalik kebalikannya masalahnya itu atau bagaimana gitu ya. Karena urusan selanjutnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Baik, pancaran iman itu datang dari hati. Ketika orang menjadi pemurah, saling mengasihi, datang dari hati. Dan tentu pemeliharaan hati itu tidak mudah, karena cukup bagi orang-orang yang menjadi kan dia disayang Allah. Salah satunya yaitu ikhtiar kita supaya menjadi pemurah, mudah menolong orang lain, apalagi mempersulit. Nah, tentu ada kiat-kiat untuk menjaga hati kita supaya tetap disayang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harus lakukan dalam setiap saat, Ustaz? Baik, yang pertama yang jelas membangun hubungan dengan sesama manusia itu harus gitu ya. Artinya tidak boleh tidak, karena kita saling membutuhkan, membutuhkan dalam kondisi apapun gitu ya. Kita tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Tidak bisa hidup sendiri, tetapi saling membutuhkan. Apalagi misalnya kalau kita di masyarakat yang heterogen gitu ya, heterogen misalnya dalam beragama gitu kan, maka dalam berinteraksi dengan yang berbeda agama itu harus dibangun dengan sebaik-baiknya gitu ya. Karena bisa jadi nanti ketika kita menghadapi satu kesulitan, maka orang yang pertama menolong adalah tetangga kita yang berbeda agama ya, seperti itu. Nah, makanya marilah kita sama-sama tetap jaga dengan sebaik-baik itu hablum minannasnya. Jadi relasi horizontalnya, relasi sosialnya itu dengan sebaik-baiknya, karena itulah yang akan mengantarkan mirajnya seseorang kepada Allah, yaitu dengan dengan membangun sosial kemasyarakatan, baik sesama tetangga, baik itu yang seagama maupun dengan yang berbeda agama. Baik pendengar dan pemirsa, ketika ada orang lain memiliki keperluan dengan kita, maka bantulah dengan tidak menyulitkan dan gunakan cara-cara yang baik. Kemudian mari budayakan membantu masalah yang dihadapi orang lain dengan prinsip kalau bisa dipermudah,
kenapa dipersulit? Jangan sebaliknya, yakni kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Mutiara Pagi dari Bandung bisa Anda ikuti terus di live YouTube, dan tentu saja setiap hari pukul 5 sampai pukul 6. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.